Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miana Oktaviani dari program studi akuntansi karyawan. Hari ini saya akan menjawab soal-soal dari ujian UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama, ada dalam bisnis dibutuhkan knowledge management. Beri penjelasan lengkap implementasi knowledge management. Implementasi knowledge management adalah suatu proses untuk menciptakan, mendokumentasikan, berbagi, serta memperbarui pengetahuan dalam organisasi yang didukung oleh pilar-pilar utama perusahaan yang meliputi leadership dan teknologi, sehingga menjadi satu budaya sharing knowledge di perusahaan. Yang nomor 2, beri penjelasan lengkap terkait bagaimana intelijen bisnis dan analisis bisnis dapat mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan. Intelijen bisnis dan analitis bisnis berjanji untuk memberikan informasi yang benar dan hampir real time kepada para pembuat keputusan, dan alat analitis membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Ada 6 fungsi analitis yang diberikan sistem intelijen bisnis untuk mencapai tujuan ini, yaitu 1. Ada laporan produksi yang ditentukan sebelumnya, lalu laporan yang digerakkan oleh parameter, dashboard dan kartu skor, permintaan dan pencairan khusus, kemampuan untuk menelusuri, dan kemampuan untuk memodelkan skenario dan membuat perkiraan. Lalu yang nomor 3, beri penjelasan lengkap terkait metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem informasi. Metodologi pengembangan sistemasi adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terautomatis bagi para pengembang dan manajemen proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Alasannya apa sih perlunya metode ini? Yang pertama itu ada menjamin ada, yang kedua dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek, yang ketiga mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas, yang keempat menuntun adanya dokumentasi yang konsisten. Macam-macamnya metodologi pengembangan sistem itu, yang pertama ada metode System Development Life Cycle atau SLDC, yang kedua ada model waterfall, yang ketiga ada model prototyping, yang keempat ada model RAD atau Rapid Application Development, yang kelima ada model spiral, dan masih banyak lagi. Lalu pertanyaan yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor dari risiko yang utama dalam proyek sistem informasi. Yang pertama itu ada ukuran proyek. Semakin besar proyek seperti yang ditunjukkan oleh dolar yang dikeluarkan, ukuran staf implementasi, waktu yang dialokasikan besar kecilnya, itu tuh berpengaruh semakin besar risikonya. Jadi proses sistem berskala sangat besar memiliki tingkat kegagalan 50-75% lebih tinggi daripada proyek lainnya, karena proyek semacam itu rumit dan sulit ditangani. Yang kedua ada struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur daripada yang lain. Persyaratan mereka jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat dengan mudah didefinisikan. Pengguna tuh harus tahu persis apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Jadi tidak ada kemungkinan pengguna tuh mengubah pikiran mereka. Yang ketiga itu ada pengalaman dengan teknologi. Risiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknik yang dibutuhkan. Sekian jawaban saya dari soal-soal UAS SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.